Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Mungkin sebelumnya kalian sudah mengenal mengenai fungsi aljabar, di mana fx memetakan x pada, saya kasih contoh mungkin 3x tambah 5. Jadi jika x-nya saya ganti dengan 4, f4, maka akan menghasilkan 3 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 12 ditambah 5 sama dengan 17. Inilah hasil dari suatu fungsi aljabar. Cuman, kadangkala saat menyelesaikan fungsi aljabar, kita mengalami kendala dan menghasilkan sesuatu nilai yang tak terdefinisi. Saya kasih contoh. Jika fx sama dengan x dikurang 2 dibagi dengan x kuadrat kurang 4. Nah, jika x-nya saya ganti dengan 2, maka yang akan terjadi adalah 2 dikurang 2 dibagi 2 sendiri dikuadratin itu adalah 4 dikurang 4, hasilnya akan menjadi 0/0, yaitu tak terdefinisi. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala yang seperti ini, masalah yang seperti ini, muncullah suatu limit yang digunakan untuk menyelesaikan fungsi aljabar. Nah, limit sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang hampir. Jadi, sesuatu yang tak terdefinisi ini akan kita kira-kira hampir berapakah nilainya, begitu ya. Nanti nilai-nilai yang seperti ini akan ditemukan oleh limit. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai langkah-langkah pengerjaan limit fungsi aljabar. Langkah pengerjaan limit. Ini merupakan langkah-langkah pasti ya. Jadi jangan sampai lewatkan tahap 1 langsung ke tahap 3, tahap 2 atau langsung ke tahap 4 gitu ya. Jadi langkah pertama yang harus dikerjakan itu adalah substitusi. Yang kedua itu adalah faktor. Yang ketiga itu adalah akar sekawan. Dan yang keempat itu adalah grafik. Masing-masing memiliki kerumitan dan kekurangan sendiri. Tapi kalian harus mengerjakan mulai dari yang awal. Jadi ketika kamu menemukan soal limit fungsi aljabar, lakukan yang pertama substitusi dulu. Ketika substitusi tidak mendapatkan hasil, masih tetap menghasilkan tak terdefinisi, maka langkah keduanya adalah faktorkan. Jika fungsi tersebut tidak bisa difaktorkan, maka langkah ketiga kalian akan lakukan akar sekawan, mengalihkan dengan akar sekawannya. Nah, yang terakhir, jika ketiga ini tidak bisa dilakukan, nah, cara terakhir adalah kalian dengan membuat grafiknya. Oke, yang pertama saya akan bahas mengenai langkah substitusi pada pengerjaan limit. Saya berikan contoh. Jika fx sama dengan 3x tambah 4, ini merupakan fungsi yang memetakan x ke 3x tambah 4. Dalam bentuk limitnya saya dapat tulis seperti ini. Limit x menuju suatu yang didefinisikan, katakanlah saya x-nya nanti ini saya akan ubah menjadi 2. Maka saya ubah di sininya limitnya x menuju 2. Dari fungsinya. Fungsinya adalah 3x ditambah 4. Jadi cara penulisan dan cara pembacaannya seperti ini ya. Limit x menuju 2 untuk 3x tambah 4. Hasilnya adalah, gimana cara pengerjaannya? Pengerjaannya sama dengan pengerjaan fungsi biasa karena masih dalam bentuk substitusi. Caranya yaitu merubah x-nya yang ada di dalam fungsi ini menjadi bilangan 2. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 2 ditambah 4. Sama dengan 6 tambah 4. Hasilnya adalah 10. Selesai. Saya kasih contoh lagi untuk pengerjaan limit secara substitusi. Jikalau saya kasih soal seperti ini, limit x menuju 4 untuk 5x dikurang 20. Yang akan terjadi adalah kita rubah x-nya yang ada di fungsi ini menjadi bilangan 4. Menjadi 5 dikali 4 dikurang 20. Hasilnya adalah 20 kurang 20 sama dengan 0. Inilah jawabannya.
Sekian pengerjaan limit dengan cara substitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.